Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang penuh berkah ini, kita akan melanjutkan diskusi tentang induksi magnetik, atau boleh juga disebut induksi elektromagnetik, bagian yang selanjutnya. Jadi pada kesempatan yang lalu saya sudah membicarakan tentang beberapa prinsip dasar. Yang pertama, apa itu induksi magnetik? Jadi bagaimana menghasilkan sebuah GGL induksi dan arus induksi dengan melakukan perubahan medan magnet terhadap waktu, atau dengan melakukan perubahan luas yang ditembus oleh medan magnet terhadap waktu. Lalu kita sudah bicara tentang hubungan GGL dengan perubahan flux medan magnet, yang kemudian sudah dirangkum dalam sebuah hukum yang bernama hukum Faraday. Lalu untuk menjelaskan lebih lanjut tentang hukum Faraday, kita juga sudah menjelaskan hukum Lenz, di mana hukum Lenz itu isinya adalah hukum kekekalan energi. Dan saya sudah jelaskan secara rinci bahwa hukum Lenz itu sebetulnya menjelaskan tentang tanda negatif yang ada pada hukum Faraday. Jadi kenapa ada tanda negatif pada hukum Faraday? Lalu Lenz mengatakan bahwa GGL induksi atau arus induksi itu arahnya akan sedemikian rupa sehingga menimbulkan sesuatu yang melawan penyebabnya. Kalau sesuatu yang ditimbulkannya itu adalah perubahan flux medan yang semakin rapat, maka dia akan dilawan dengan flux medan baru yang akan merenggangkan medan yang lama. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, kalau penyebabnya adalah gaya, maka ketika kita menggerakkan sebuah konduktor di dalam sebuah medan magnet, memotong medan magnet, maka si konduktor itu, pada konduktor itu akan timbul GGL induksi, lalu mengalir arus induksi. Ingat bahwa arus itu adalah perjanjiannya sebagai aliran muatan positif. Walaupun kita tahu waktu bicara tentang arus bahwa arus listrik itu sesungguhnya adalah pergerakan elektron bebas di dalam suatu konduktor. Jadi kita sudah bicara beberapa hal penting, dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada saat kita berbicara hukum Lenz, jadi arah medan magnet yang lama dengan arah medan baru tidak selalu searah. Jadi bergantung pada konsep, ketika medan magnetnya semakin rapat maka akan direnggangkan, ketika medan magnetnya semakin renggang akan dirapatkan, dan itulah wujud dari hukum kekekalan energi. Jadi dengan demikian, semoga Anda sudah memahami semua itu dan sudah menerapkan beberapa prinsip itu ke dalam contoh soal-soal, sehingga lebih membumi pemahaman konsep Anda. Karena belajar fisika, kalau kita tidak rajin melatihkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep itu ke dalam terapan untuk memecahkan persoalan, maka kita tidak akan pernah memahami lebih lanjut. Oleh karena itu saya sudah memberikan fasilitas belajar untuk Anda. Ada lembar kerja mahasiswa, dan sampai hari ini setidak-tidaknya Anda harus sudah memasuki lembar kerja mahasiswa yang ke-25 atau 26, yang ke-26, karena semuanya di fisika dasar itu ada sekitar 35 lembar kerja mahasiswa yang sudah saya rancang, dan itu adalah bagian-bagian penting yang harus Anda ikuti. Kalau Anda mengikuti tahap demi tahap lembar kerja mahasiswa yang sudah saya jelaskan, maka Anda akan mudah sekali untuk memahami konsep-konsep kelistrikan dan kemagnetan yang sudah saya ajarkan. Baik, untuk hari ini konsep dasar pertama yang akan kita bicarakan adalah konsep tentang induktor. Jadi induktor itu, kalau kita berbicara tentang induktor, itu pasti berbicara tentang solenoid atau berbicara tentang kumparan. Apa itu kumparan?
Ya, kumparan itu pokoknya konduktor atau kawat tembaga yang dililitkan, ya beberapa lilitan membentuk suatu sekumpulan lilitan, dan dia bisa bentuknya apa saja. Umumnya ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk silinder. Kalau di laboratorium Anda lihat banyak kawat yang dililit ya pada pada sarana yang berbentuk silinder misalkan. Jadi ada suatu kayu misalkan berbentuk silinder kemudian dililiti kawat, ada sekian banyak lilitan, itu namanya kumparan. Dan kumparan menjadi sangat penting di dalam dunia kelistrikan, karena di dalam konduktor atau di dalam generator atau di dalam motor listrik, itu bagian yang paling penting, jantungnya kalau pada manusia itu adalah kumparan. Dimana pada generator listrik, kumparan itu diputar memotong medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen sedemikian rupa sehingga menghasilkan GGL induksi, sehingga timbullah arus induksi. Jadi arus yang kita rasakan di rumah ini sebetulnya hasil dari GGL induksi atau arus induksi. Demikian juga dengan motor listrik. Jadi kalau motor listrik justru sebaliknya. Ya, kumparan itu dikasih arus karena dia berada dalam medan magnet, maka timbul gaya magnet. Jadi kalau generator listrik itu mengubah gerak menjadi listrik, kalau motor listrik itu justru sebaliknya, mengubah listrik menjadi gerak. Jadi ini adalah saling keterhubungan yang sangat luar biasa, dan kita sudah memanfaatkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau berbicara tentang kumparan, itu ada sebuah besaran fisika yang melekat padanya, ya, yang namanya induktansi. Jadi setiap kumparan itu memiliki induktansi. Nah, kumparan yang dirancang memiliki induktansi tertentu, itu yang disebut dengan induktor. Jadi nanti kita akan memasuki sebentar lagi fase berikutnya, kita akan bicara tentang rangkaian RLC, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Bicara tentang kapasitor, itu sudah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Jadi di kesempatan yang sebelumnya saya sudah berbicara dua hal penting. Yang pertama tentang resistor, yang kedua tentang kapasitor. Dan hari ini kita akan bicara tentang induktor. Nanti ketiga komponen elektronik itu, resistor, kapasitor, dan induktor, akan kita terapkan di dalam pembahasan selanjutnya. Bagaimana kalau ketiganya itu disambungkan dengan sumber arus searah? Bagaimana kalau ketiganya itu disambungkan dengan sumber arus bolak-balik? Dan nanti perilakunya seperti apa? Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi. Dan itu hal-hal penting yang akan kita bicarakan. Jadi yang pertama yang hari ini akan kita bahas adalah konsep tentang induktor. Berbicara tentang induktor berarti berbicara tentang suatu komponen elektronika tertentu yang dirancang memiliki induktansi tertentu. Jadi besaran fisika yang melekat pada induktor namanya induktansi, yang diberi lambang dengan lambang L. Seperti ini. L itu lambang dari induktansi. Kalau pada kapasitor kita berbicara kapasitansi, lambangnya C. Kalau pada resistor kita berbicara tentang resistansi, lambangnya adalah R. Jadi Anda harus paham itu. Jadi L itu adalah lambang dari induktansi pada suatu induktor atau pada suatu solenoid atau pada suatu kumparan. Bagaimana mendefinisikan induktansi dari suatu kumparan? Sama seperti waktu kita membicarakan konsep kapasitansi pada waktu kita bicara tentang kapasitor. Jadi saya sudah pernah menjelaskan bahwa kapasitansi itu bicara tentang kapasitas sebuah kapasitor untuk menampung muatan listrik. Itu tidak bergantung pada ada tidak adanya muatan. Jadi walaupun kita pernah belajar rumus seperti ini, ya, Q sama dengan CV, ya, ya. Jadi C itu sendiri adalah Q per V. Jadi kalau suatu kapasitor itu tidak memiliki muatan sebesar Q, tetap saja C-nya ada. Jadi sama seperti ini, jangan melihat dari aspek matematika, karena ini sama dengan 0, kemudian C menjadi sama dengan 0, itu salah konsep. Jadi sama seperti truk, ya. Truk itu kapasitasnya tidak bergantung ada muatan atau tidak ada muatan. Karena kapasitas truk itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi artinya kapasitas suatu truk itu tidak bergantung pada ada muatan atau tidak ada muatan.
Ada muatan, tidak ada muatan, kapasitasnya tetap aja seperti itu. Sama dengan kapasitor. Ada muatan, tidak ada muatan, kapasitansinya tetap aja ini. Makanya kapasitas dari suatu kapasitor ditentukan oleh C itu adalah epsilon 0A dibagi dengan D. Di mana A itu adalah luas bidang yang berhadapan pada kapasitor yang dimuati dengan muatan yang berbeda. Kemudian D itu adalah jaraknya, jarak antara dua elektroda. Jadi kalau kita lihat dari aspek ini, yang menentukan kapasitansi dari suatu kapasitor itu pertama adalah aspek geometrik, yaitu adalah luas dan jarak. Yang kedua adalah aspek fisis, yaitu epsilon 0. Epsilon 0 itu adalah kebirijinan suatu dielektrik yang ada dalam kapasitor untuk menimbulkan aspek-aspek polarisasi atau kelistrikan. Di mana epsilon 0 itu menyatakan ruang, tapi kalau di dalam kapasitor sudah ada dielektrik, berarti epsilonnya menjadi epsilon dielektrik. Nah, oleh karena itu kita sudah belajar dulu bagaimana meningkatkan kapasitansi dari suatu kapasitor. Kalau meningkatkan kapasitansi suatu kapasitor dengan memperbesar aspek geometrik, ukuran kapasitor menjadi besar. Padahal yang kita butuhkan itu adalah ukurannya kecil, tetapi kapasitansinya besar. Makanya dunia industri tidak merekayasa A dan D, tetapi merekayasa epsilon. Jadi yang direkayasa adalah bagaimana ya permitivitas dielektrik itu meningkat. Karena kalau permitivitas dielektrik meningkat, otomatis kalau epsilonnya itu meningkat, C-nya akan meningkat. Nah sama seperti pada induktor. Pada induktor juga yang kita bicarakan adalah induktansi. Jadi induktansi itu didefinisikan seperti ini. Induktansi didefinisikan sebagai L dikalikan dengan I. Nah, apa itu V? V itu adalah sekali lagi yang sudah kita bicarakan kemarin adalah flux magnet. Flux magnet. Jadi saya kasih tanda M aja di sini karena ini adalah flux magnet. Jadi flux magnet itu ya didefinisikan sebagai L dikalikan I di dalam suatu induktor. Bagaimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya sederhana. Jadi Anda masih ingat bahwa kalau ada suatu arus, suatu kawat jaluri arus, maka di sekitar kawat itu akan timbul medan magnet. Jadi kita sudah membuktikan bagaimana medan magnet di sekitar kawat lurus, ya, yang berarus. Bagaimana kalau kawatnya itu terbatas panjangnya? Bagaimana kawat itu panjangnya tak terbatas? Itu sudah dijelaskan sebelumnya pada rumus sebelumnya. Bagaimana kalau kawat itu berbentuk lingkaran? Bagaimana menentukan medan magnet di pusat lingkaran? Itu sudah kita bahas secara rinci pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi prinsipnya apa? Prinsipnya setiap ada kawat yang berarus, maka di sekitar kawat yang berarus itu ada yang namanya medan magnet. Nah, sekarang bagaimana kalau kawat itu dililit ya, berbentuk kumparan? Berarti kan kumparan itu dapat dipandang sebagai suatu sistem baru, yaitu benda baru. Nah, bagaimana medan magnetnya? Ternyata medan magnetnya itu ya di dalam kumparan, misalkan kalau ada kumparan seperti ini, ada kumparan seperti ini, ya. Kalau pada kumparan ini dialiri arus listrik, maka dia akan ada medan magnet. Ada medan magnet seperti ini, ya. Medan magnet seperti itu. Medan magnet seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang induktor, pasti di dalam induktor itu ada medan magnet. Nah, dengan menggunakan hukum Ampere, kita bisa tentukan berapa besarnya medan magnet pada suatu kumparan ini. Jadi kita sudah belajar dengan menggunakan hukum Ampere. Saya tidak mungkin menjelaskan kembali hukum Ampere di sini karena waktu kita sangat terbatas. Nah, di luar sini, kalau ini rapat sekali kumparannya, lilitannya rapat sekali, di luar sini medan magnet sama dengan 0. Nah, di dalam sini medan magnet sangat besar. Berapa besarnya? Kita sudah menggunakan hukum Ampere untuk menentukan ini bahwa medan magnetnya itu sama dengan bergantung pada mu 0, yaitu permitivitas magnetik, keberizinan suatu bahan untuk terjadinya proses magnetisasi, dikalikan dengan N kecil dikalikan dengan I, ya. Jadi N kecil itu adalah N per L. Jadi N per L itu artinya apa? Banyaknya lilitan per satuan panjang. Jadi artinya sepanjang ini berapa lilitan, sepanjang ini berapa lilitan, sepanjang ini berapa lilitan. Jadi kalau keseluruhannya, ya kalau jumlah lilitannya N besar, ya banyak, jumlah lilitannya sekian, panjangnya sekian, itu adalah N kecil. Jadi N kecil itu apa sebetulnya? N kecil itu adalah rapat lilitan atau jumlah
jumlah lilitan per satu satuan panjang, ya. Dan suatu solenoid biasanya dirancang memiliki N yang tetap. Artinya untuk panjang yang sama, dia memiliki lilitan yang sama. Otomatis ya, kawat yang dipakai harus kawat yang jenisnya sama, juga penampang luasnya harus sama, ya. Makanya kita tidak pernah menemukan dalam sebuah lilitan itu kawatnya ukurannya berbeda, selalu sama. Jadi ini berhubungan dengan ini. Nah, kalau diperhatikan dari rumus ini, ya, ini saya tidak buktikan ini karena ini harusnya sudah Anda pahami. Bagaimana mendapatkan rumus ini itu dengan menggunakan hukum Ampere. Hukum Ampere itu yang ini. Jadi integral tertutup dari B dot dl itu sama dengan mu 0 dikalikan dengan IC. Jadi C itu adalah kurva, ya, kurva tertutup Ampere. Nah, itu sudah saya jelaskan. Kalau kita terlalu ke belakang, nanti waktu kita tidak akan cukup untuk membicarakan semua ini. Jadi kita sudah bicarakan itu, hasilnya adalah ini, ya, hasilnya ini, dan N itu adalah rapat muatan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa B dengan I ini kan mu 0 itu konstan, sedangkan N juga konstan. Jadi B itu tergantung pada I. Jadi artinya makin besar arus listriknya, makin besar medan magnet di dalam kumparan ini, di dalam solenoid ini. Jadi di dalam ini ada medan magnet. Besarnya medan magnet bergantung pada I. Nah, kalau kita perhatikan, ya, flux magnet ini kan berhubungan dengan jadi flux magnet itu berhubungan dengan B, kan? B dikalikan dengan A. Jadi otomatis kalau berdasarkan rumus ini, kalau I-nya meningkat, berarti B meningkat. Kalau B meningkat, berarti flux magnet juga meningkat. Makanya kita bisa menuliskan bahwa flux magnet di sini di dalam suatu solenoid itu berbanding lurus dengan arus. Nah, ada besaran fisika yang intrinsik melekat di dalam kumparan ini. Nah, besaran fisika yang melekat secara intrinsik dalam kumparan ini kemudian oleh orang fisika disebut sebagai induktansi. Jadi kalau kita lihat rumus ini sangat masuk akal, sangat mudah mencernanya. Ini tidak perlu pakai hafalan, tidak perlu diingat-ingat karena ini logika yang sederhana. Jadi kalau flux magnet itu berbanding dengan I, ya, otomatis ada suatu konstanta di sini, ya, besaran intrinsik yang melekat pada kumparan itu namanya induktansi. Nah, bagaimana memahami I flux magnet berbanding lurus dengan I? Ya, dari konsep ini. Saya kira itu hal dasar yang perlu saya jelaskan. Nah, kita ambil contoh yang sederhana, misalkan kita ingin tahu kalau sebuah kumparan ini bagaimana yang menentukan induktansinya. Jadi kalau kita lihat dari sini, induktansi itu flux magnet yang ada pada kumparan itu kan sama dengan L dikalikan dengan I. Jadi otomatis yang namanya L itu adalah flux magnet dibagi dengan I. Kita tahu dalam sebuah kumparan flux magnet itu adalah B dikalikan dengan A, ya kan? Dibagi dengan I. Nah, sedangkan ini sudah jelas, solenoid. Solenoid itu medan magnet di dalamnya adalah ini, mu 0 kali mu 0 kalikan N kalikan I lalu dikalikan dengan A dibagi dengan I. Nah, kemudian ini I-nya hilang, maka kita hanya menyisakan induktansinya sama dengan mu 0 kalikan N. N itu, N kecil berarti kan sama dengan N kecil itu sama dengan N per L. Ya, ini N kecil N per L. Nah, sedangkan di dalam kumparan yang namanya flux magnet itu kan tidak satu, ininya tidak satu, lilitannya tidak satu. Berarti ini sama dengan B dikali A dikalikan dengan N sebetulnya, ya. Jadi kalau ini kumparan berarti ini dikalikan dengan N besar. Dengan N besar, ya. Jadi kita masukkan ini dulu, mu 0 kalikan N kecil dikalikan dengan A, ya, dikalikan dengan, kalau I-nya tidak ada. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, ya, dari sini induktansi ini ditentukan oleh besaran-besaran aspek-aspek geometri. Jadi kalau misalkan kita memasukkan ini, ya, kita hitung semuanya. Jadi sebetulnya kan flux magnet itu adalah N kalikan B dikalikan dengan A, gitu.
Jadi kalau kita hitung semua, kalau ini untuk satu, yang ini yang atas, ini untuk satu lilitan. Kalau untuk banyak lilitan, berarti kan ada N, banyak lilitan. Sedangkan N sendiri itu sama dengan N kalikan L. Jadi kita gantikan N kalikan L, dikalikan B-nya adalah mu 0, kalikan I, kali N kecil, kalikan I, lalu dikalikan dengan A, ya. Lalu ini dibagi dengan I, ya. Ini dibagi dengan I. Jadi ini dibagi dengan I. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini hilang, maka yang tersisa tinggal apa? Mu 0, kemudian N dikalikan N kuadrat, dikalikan dengan L, dikalikan dengan A. Ya, ini adalah L. Jadi persis seperti rumus yang ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, yang menentukan induktansi suatu induktor itu apa? Aspek geometri. Sama seperti kita berbicara kapasitansi suatu kapasitor, yang menentukan juga aspek-aspek geometri. Kalau kita lihat dari sini, jadi yang atas ini saya tadi menghitung untuk satu lilitan. Kalau satu lilitan jelas tidak layak disebut sebagai kumparan. Kalau yang bawah ini, yang saya hitung adalah untuk N buah lilitan. Jadi lilitannya ada N buah. Jadi hasilnya apa? Induktansi itu sama dengan mu 0, aspek kebrijinan dari suatu ruang untuk terjadinya proses magnetisasi dikalikan N kuadrat. N kuadrat itu tadi rapat lilitan. Kalau dulu waktu kita berbicara kelistrikan, N itu selalu menyatakan rapat muatan. Kalau di sini adalah rapat lilitannya. N kuadrat kalikan L kali A. L itu adalah panjangnya. Jadi kalau ini lilitan, ini panjangnya dari sini ke sini. Nah, ini panjangnya L. Jadi A itu adalah ini, luas penampangnya. Ini adalah A-nya. Jadi kalau Anda perhatikan, ya, suatu kumparan itu induktansinya ditentukan oleh besaran geometris. N, L, A itu geometris. Nah, ada yang menarik di sini adalah mu 0. Sama seperti pada waktu tadi kita berbicara tentang kapasitor, ada epsilon 0. Jadi untuk meningkatkan induktansi dari suatu induktor itu dengan cara memperbesar aspek geometri ya nggak mungkin. Jadi ukuran induktor menjadi besar. Yang kita butuhkan sebetulnya induktansinya besar, tetapi ukuran induktornya kecil. Makanya di rekayasa yang diperbesar itu adalah mu 0-nya. Ya, mu 0-nya. Dengan cara apa? Tentu dengan cara memasukkan bahan ya supaya di dalam suatu induktor itu tidak kosong. Makanya kalau kita membongkar satu saja komponen elektronik di dalam kendaraan, ada yang namanya coil. Coil itu sebenarnya kumparan ya. Jadi itu coil itu adalah suatu alat elektronik di mobil atau di sepeda motor yang harus mengubah tegangan dari aki yang 12 volt kemudian dirubah menjadi sekitar 10.000 sampai 13.000 volt untuk menimbulkan percikan bunga api listrik pada busi. Karena di dalam sepeda motor, di dalam mobil yang menggunakan bahan bakar bensin, kan itu harus ada pembakarnya, dan pembakarnya itu adalah busi. Nah, untuk terjadinya loncatan bunga api listrik dalam sebuah busi, itu harus ada tegangan yang sangat tinggi. Nah, bagaimana kita bisa mengubah 12 volt aki sehingga menjadi 13.000 volt? Maka digunakanlah step up, yaitu semacam transformator yang sering orang-orang bengkel menyebutnya kuil. Dan kuil itu di dalamnya ternyata ada kumparan dan juga di situ tidak ruang kosong, ada oli di dalamnya. Nah, si oli itu sebenarnya meningkatkan mu 0 supaya apa? Supaya induktansinya menjadi besar. Nah, itu. Nah, ini prinsip-prinsip dasar yang perlu dikuasai oleh Anda ya untuk memahami sekali lagi fisika itu kan ilmu hulu ya. Kalau kita memahami hulunya ya kehilirnya akan mengerti. Jadi ketika kita membongkar sebuah alat elektronika, begitu kita membongkar itu kita bisa mengerti. Oh, ini kuil, oh isinya ini, oh untuk tujuannya ini. Karena kita mengerti prinsip-prinsip dasarnya, ketika kita membongkar alat apapun kita menjadi mengerti. Nah, itu yang namanya bengkel. Bengkel itu harusnya memahami aspek-aspek fisisnya. Kalau tidak memahami aspek fisis kan serba ganti ya, jadi tidak memperbaiki. Harusnya kan reparasi itu artinya adalah merepair ya, memperbaiki, bukan mengganti. Kalau mengganti ya jualan suku cadang saja. Nah, kebanyakan kan supaya enteng, bengkel-bengkel pun sekarang lebih senang mengganti.
kerusakan sedikit diganti, bukan diperbaiki, bukan repair, bukan memperbaiki. Nah itulah, karena barangkali keterbatasan pengetahuan. Jadi sampai sini saya baru berbicara tentang induktansi suatu induktor seperti ini. Jadi sekali lagi, induktansi suatu induktor ditentukan oleh aspek-aspek geometrik. Di samping ada aspek geometrik juga ada aspek fisis, yaitu adalah mu nol. Jadi kalau mu nolnya itu bisa direkayasa, itu sangat luar biasa. Nah kemudian selanjutnya, kalau suatu induktor seperti tadi, ini adalah suatu kumparan, suatu induktor dialiri arus listrik ke sini. Nah, kemudian arus listriknya itu berubah terhadap waktu, maka ya ketika ada perubahan terhadap waktu dari arus listrik, apa yang terjadi? Konsep fisikanya begini, ketika arus berubah terhadap waktu, maka medan magnet berubah terhadap waktu. Kalau medan magnet berubah terhadap waktu, akan ada perubahan flux magnet. Nah, perubahan flux magnet. Nah, perubahan flux magnet terhadap waktu, bukannya itu yang disebut dengan GGL. Sehingga akibat adanya perubahan arus terhadap waktu, timbul medan magnet berubah terhadap waktu, timbul perubahan flux terhadap waktu. Akibatnya akan menimbulkan GGL. Ya, itu yang kemudian kita sudah tulis kemarin DDT dari flux magnet. Nah, ini yang kemudian disebut dengan hukum Faraday. Nah, terus bagaimana mengaitkan ini dengan induktansi? Dengan induktansi. Sebenarnya sangat mudah sekali. Karena kan flux magnet ini berhubungan dengan induktansi, ya. Flux magnet ini berhubungan dengan induktansi. Makanya kemudian kita mendapatkan persamaan baru di mana flux magnet itu sama dengan min L ddt dari I, ya. Nah, kita sekarang punya mengekspansi pemahaman kita. Jadi kalau hukum Faraday itu bisa ditulis ddt dari flux magnet, bisa juga ditulis L ddt dari I. Nah, ini dengan ini sebenarnya simetri. Kenapa? Karena sebetulnya tadi sudah saya jelaskan, perubahan flux magnet itu, ya, perubahan flux magnet itu kan diakibatkan oleh adanya perubahan arus terhadap waktu, adanya ddt dari I. Lalu di sini muncul besaran L itu dari sini, dari definisi ini. Dari definisi ini kan, kalau kita lihat dari situ, flux medan magnet itu sama dengan L dikalikan I. Jadi kalau ini diturunkan terhadap waktu, ddt dari flux magnet, kan ini sama dengan L ddt dari I. Kan gitu. Kalau ini dikasih negatif, ini juga dikasih negatif, sedangkan ini kan sama dengan GGL. Nah, jadi tidak sulit sebenarnya mendapatkan rumus ini dari pemahaman yang seperti ini. Sangat sederhana, bukan? Sangat sederhana, ya. Jadi sekali lagi, flux medan magnet sama dengan Li. Kalau ini diturunkan terhadap waktu, ya, maka ini juga karena L itu besaran yang konstan, ya. L itu konstan. Jadi ddt dari I. Nah, ddt dari flux medan magnet sama dengan GGL. Jadi sekarang kita punya ekstrapolasi pemahaman baru bahwa GGL dalam sebuah induktor itu tidak begini lagi, hukum Faraday-nya menjadi min L dI dt. Nah, sehingga kita kenal rumus yang ini bahwa GGL itu adalah perubahan flux terhadap waktu, bisa juga perubahan arus terhadap waktu. Nah, tapi di sini muncul adanya L itu induktansi, itu dari sini, dari situ. Nah, jadi itu yang sangat penting, ya. Mungkin dulu Anda ada yang pernah hidup di zaman dimana kita masih menggunakan lampu bohlam, ya, lampu bohlam. Jadi lampu bohlam seperti ini, lampu bohlam seperti ini, ya. Lalu di lampu itu ada ininya, ada kumparannya. Itu yang disebut dengan kawat Wolfram. Jadi yang pertama kali dulu dibuat oleh Thomas Alva Edison itu lampu seperti ini, ya. Ada kawat Wolfram. Jadi ketika arus di sini, ya, ketika lampu ini dinyalakan, maka arus mengalir ke sini. Nah, ketika lampu ini dimatikan, apa yang terjadi? Arus itu berubah, ya, dari ada menjadi tidak ada. Nah, dari ada menjadi tidak ada itu berarti arus berubah terhadap waktu. Nah, ketika arus berubah terhadap waktu, akan ada medan berubah terhadap waktu, akan ada flux yang berubah terhadap waktu. Akibatnya apa? Akibatnya si lampu ini menginduksi dirinya sendiri. Makanya walaupun lampu sudah
stop kontak sudah dimatikan, arus sudah tidak ada ke sini, tapi lampu tidak langsung mati. Jadi matinya itu agak lama. Jadi redup lalu hilang. Nah, sebetulnya kalau kita berpikir, dari mana sebetulnya dia punya energi untuk tetap menjaga nyala? Walaupun hanya beberapa detik, kan sebetulnya arus sudah dimatikan. Sebetulnya dia menginduksi dirinya sendiri. Jadi waktu arus dari ada menjadi tidak ada, jadi arus berubah terhadap waktu, medan berubah terhadap waktu, akibatnya apa? Ada flux medan magnet yang dirasakan oleh kumparan ini. Nah, dia menginduksi dirinya sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia menginduksi dirinya sendiri, dia menimbulkan GGL baru. Itu namanya GGL induksi. Sehingga timbul arus baru. Sehingga yang menyebabkan dia tetap nyala, itu sampai redup, kemudian sampai mati, itu sebenarnya bukan arus yang awal. Itu adalah arus induksi yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Makanya peristiwa yang semacam itu disebut namanya induktasi diri. Ya, jadi ada induktasi diri. Jadi proses menginduksi dirinya sendiri. Karena dia punya besaran fisika yang namanya induktasi. Karena dia berbentuk kumparan. Nah, itu kan hal sederhana, tetapi kalau kita jelaskan ternyata sangat luar biasa. Nah, segala peristiwa-peristiwa fisika bisa dijelaskan dengan mudah kalau kita mengerti konsep dasar. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita punya dua kumparan seperti ini, misalkan ada dua sistem rangkaian, misalkan. Saya misalkan punya rangkaian di sini, punya rangkaian seperti ini, misalkan. Saya juga punya rangkaian listrik seperti ini. Seperti ini. Sebut aja nih rangkaian 1, ini adalah rangkaian yang kedua. Nah, di sini mengalir arus I1, di sini mengalir arus I2. Nah, misalkan saya ingin tahu berapa sih flux medan magnet di sini. Sebutnya di titik P. Ya. Di titik P. Nah, kalau misalkan arus berubah terhadap waktu, misalkan ini arusnya berubah terhadap waktu, ya, misalkan dari ini pakai saklar aja, pakai saklar, ini pakai saklar, ini juga pakai saklar, ya, pakai saklar. Jadi artinya arus itu dari tidak ada menjadi ada. Begitu saklar di on kan, dia menjadi ada. Nah, ketika dari tidak ada menjadi ada, konsepnya tadi arus berubah terhadap waktu, medan magnet berubah terhadap waktu, kan di sekitar ini ada medan magnet. Saya ingin tahu berapa flux di sekitar sini. Kan di sini ada medan magnet dari sini. Oke? Ada medan magnet di titik P ini dari sini. Berapa medan magnet di titik P ini? Nah, bisa juga dihitung medan magnetnya, bisa juga dihitung flux magnetnya. Flux magnetnya, sebut aja flux magnet di titik P ini berarti di kumparan 2. Flux magnet 2. Pertama, akibat adanya L2 I2, ya, ditambah dengan ya dari 1, jadi M21 dikalikan dengan I1. Nah, M21 ini yang disebut dengan induktasi bersama. Nah, sama kalau kita ingin tahu misalnya di titik Q, ya, berarti ini di sistem 1. Berapa flux medan magnet di sistem 1? Ya jelas L1 kalikan I1, jelas di sini ada M12 kalikan I2. Jadi ini akibat, ini adalah adanya induktasi bersama dari sini ke sini. Jadi itu yang sebutnya induktasi bersama. Nah, Anda nanti bisa mencoba menerapkan konsep induktasi bersama itu, misalnya ya, ada dua kumparan berbentuk silinder, yang satu jari-jarinya kecil, yang satu jari-jarinya besar. Jadi sistem kumparan yang di dalam dan kumparan yang di luar itu dialiri oleh arus. Nah, kita bisa menentukan, kan itu pasti akan saling menginduksi. Nah, itu akan timbul namanya induktasi bersama. Jadi kalau dua kumparan didekatkan, pasti akan saling menginduksi. Nah, kita bisa menghitung berapa besarnya induktasi bersama yang dihasilkan oleh dua kumparan. Mungkin saja 3 kumparan dan selanjutnya. Nanti Anda bisa mencoba menerapkan ini di dalam konsep-konsep. Nah, hal yang dasar yang berikutnya yang perlu diketahui di dalam konsep induksi magnetik adalah, saya ingin kembali membawa Anda ke belakang. Dulu kita pernah berbicara tentang medan listrik. Kalau kita berbicara medan listrik, kita kan bisa tahu bahwa medan itu sebenarnya isinya adalah energi.
energi. Jadi kalau ada medan listrik, di situ ada energi listrik. Nah, kita bisa menentukan rapat energinya. Jadi rapat energi ya tentu saja energi per volume. Karena kan kita bisa menghitung berapa energi yang dilingkupi oleh suatu volume. Jadi kalau medan itu kan adanya dalam ruang. Jadi rapat energi listriknya bisa dihitung energi per volume. Dengan menggunakan kaidah ini, ya kaidah kapasitor, kita tahu bahwa energi yang terkandung dalam sebuah kapasitor itu setengah kalikan kapasitansinya kalikan V kuadrat. V itu adalah volume tegangannya, V kuadrat. Jadi setengah V kuadrat. Dengan menggunakan kaidah ini kita sudah mendapatkan rumus bahwa rapat energi listrik atau rapat energi medan listrik dalam suatu ruang itu adalah setengah epsilon 0 E kuadrat. Nah, yang paling penting di sini adalah bahwa rapat energi berbanding lurus dengan medan dikuadratkan. Epsilon 0 ya selalu mengikuti karena itu adalah keberizinan suatu ruang untuk terjadinya konsep kelistrikan. Nah, kalau kita bicara kapasitor, dulu sudah dengan menggunakan konsep kapasitor kita bisa menentukan rapat energi medan. Sama juga di sini simetrinya. Kalau kita berbicara suatu induktor, ya, maka energi total yang dimiliki oleh suatu induktor atau suatu solenoid itu bisa diturunkan dengan mudah, ya. Itu sama dengan setengah L I kuadrat. Jadi ini sama dengan ini. Kalau ini adalah tegangan, kalau ini adalah I. Di sini adalah kapasitansi, di sini adalah induktansi. Nah, dengan menggunakan kaidah ini, energi magnetik itu adalah setengah L I kuadrat. Dengan menggunakan kaidah induktor, kita juga bisa menentukan rapat energi medan listrik, yaitu B kuadrat dibagi 2 mu 0. Yang paling menarik adalah sama di sini. Ini rapat energi berbanding lurus dengan medan listrik. Kalau rapat energi listrik, rapat energi magnet juga sama berbanding lurus dengan medan magnet. Sama di sini ada epsilon 0, di sini juga ada mu 0. Cuman bedanya posisi saja, itu epsilon 0. Tapi kan kalau dijelaskan rapat energi listrik sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Jadi ini kan sebuah konstanta. Jadi sama saja dengan konstanta dikalikan dengan E kuadrat. Kalau rapat energi magnetik itu sama dengan apa? Kan sama dengan 1/2 mu 0 kalikan B kuadrat. Ini juga suatu konstanta. Jadi dapat ditulis sama dengan konstanta dikalikan B kuadrat. Cuman bedanya adalah konstanta kelistrikan dan konstanta kemagnetan. Tapi yang paling penting konsepnya adalah rapat energi ini bergantung pada medan listrik. Kalau pada kelistrikan, rapat energi bergantung pada medan magnet, kalau pada kemagnetan. Yang luar biasa adalah di sini pangkatnya 2, ini pangkatnya 2 juga. Jadi sama-sama pangkat 2. Itu konsep yang paling dasar yang harus kita pahami, bahwa sebetulnya di sebuah ruang itu ya tidak benar-benar kosong, ya, dia ada energi, ya, ada vibrasi, ada getaran. Nah, pada waktu kita berbicara rangkaian RC ya, resistor dengan kapasitor. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, kita bisa membuat persamaan ini. Ya, ini sangat mudah sekali dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi Anda harus ingat kembali bahwa berbicara tentang hukum Kirchhoff itu berbicara kekekalan energi. Berbicara kekekalan energi berarti dia berbicara tentang medan. Jadi sebenarnya hukum Kirchhoff itu bicara tentang medan gaya listrik, ya, sebagai medan gaya yang bersifat konservatif. Ketika medan gaya yang bersifat konservatif melakukan usaha, ya, untuk membawa muatan, maka pada lintasan tertutup itu kan usahanya sama dengan 0. Kita tahu bahwa potensial itu ada kaitannya dengan energi potensial persatuan muatan. Sedangkan energi potensial berhubungan dengan usaha, karena usaha itu adalah perubahan energi potensial. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita memahami kenapa Kirchhoff mengatakan dalam suatu lintasan tertutup jumlah potensial sama dengan 0. Itu dikaitkan dengan medan gaya yang bersifat konservatif. Jadi dengan menggunakan prinsip itu pada rangkaian RC kita dapatkan persamaan ini. Nah, ini persamaan untuk proses pelepasan muatan pada suatu kapasitor. Nah, ini kan persamaan diferensial orde 1, ya. Nanti Anda bisa menggunakan, kalau Anda sudah belajar matematika 1, ya, Anda bisa menggunakan prinsip itu. Saya tidak mungkin menjelaskan ini di sini karena waktu kita terbatas. Maka solusinya dari ini kalau dipecahkan dengan menggunakan persamaan diferensial orde 1, ya, dengan syarat-syarat batas tertentu, kita akan mendapatkan QT itu sama dengan 0 E pangkat min T per RC, di mana RC itu adalah konstanta waktu, yaitu R dikalikan dengan C. Nah, dari sini kita bisa melihat, coba kalau T-nya sama dengan 0, berarti E pangkat 0. Ya, E pangkat 0 kan sama dengan 1.
Jadi artinya ketika T sama dengan 0, ternyata Q-nya sama dengan Q0. Jadi Q-nya ada. Wajar, karena ini adalah proses pelepasan. Jadi artinya si kapasitor itu memiliki muatan. Ya. Nah, kalau digambarkan, ya kurvanya otomatis kan akan seperti ini. Jadi kalau kita buat Q terhadap T, ya, waktu T-nya sama dengan 0, dia punya di sini punya Q sama dengan 0. Nah, seiring dengan ini kan eksponensial, maka dia akan berubah. Seiring dengan bertambahnya waktu akan eksponensial. Makanya ini, ya, garis lurus yang memotong, yang menyinggung kurva ini adalah RC. Ini yang disebut konstanta waktu. Nah, bagaimana I-nya? Sama, I-nya juga seperti itu. Kalau I-nya, T-nya sama 0, kan I-nya sama I0. Kalau T-nya sama 0, ini E pangkat 0. E pangkat 0 kan sama dengan 1. Jadi I sama I0. Kurvanya akan sama seperti ini. Nah, ini kalau membaca kurva seperti ini, Anda langsung tahu, oh ini proses pelepasan muatan pada suatu kapasitor. Lain lagi kalau misalkan ini adalah proses pengisian. Kalau proses pengisian coba perhatikan. Kalau T-nya sama 0, T-nya sama 0, E pangkat 0 kan sama 1. 1 kurangnya 1 sama dengan apa? Kan sama dengan 0. Ya, waktu T sama 0 dia belum punya muatan. Berarti kapasitor masih kosong. Nah, coba sekarang, kapan kapasitor itu mengalami saturasi, mengalami keadaan jenuh, di mana muatannya penuh? Lihat, kalau T-nya saya masukkan tak berhingga, waktunya besar sekali, kan ini kalau dimasukkan tak berhingga, kan artinya begini. E pangkat min tak berhingga, ya kan? Nah, ini kan sama dengan seper E pangkat tak berhingga. E pangkat tak berhingga kan besar sekali, sehingga E dibagi 1 dibagi E pangkat tak berhingga kan sama dengan 0. Apa yang terjadi? Kalau ini sama dengan 0, kan tinggal 1. Makanya pada waktu T sama dengan 0, Q-nya sama dengan CE. Jadi artinya apa? Artinya pada saat dia sudah jenuh, dia akan mengalami kurva seperti ini. Jadi kalau misalkan ini adalah Q-nya, ini adalah T-nya, dia akan mengalami keadaan saturasi seperti ini. Nah, ini terjadi pada waktu T-nya tak berhingga. Ini asimptotis ya, tidak menyinggung. Ini berapa? Ini adalah C kalikan E. Jadi E itu adalah GGL-nya. Nah, sama kalau kita berbicara rangkaian RL pada induktor, sama dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Kita tahu bahwa kalau misalkan dia dihubungkan dengan sebuah tegangan E0 itu adalah tegangan awal, GGL, awas ya. Lambangnya sama epsilon 0, tapi epsilon 0 yang maksud di sini bukan epsilon 0 pada pembicaraan kelistrikan tadi. Di sini epsilon 0 adalah tegangan awal. Ini tegangan, dimensinya sama. Jadi ketika dihubungkan dengan R, maka di sini timbul tegangan IR, tegangan jatuh. Ketika dihubungkan dengan induktor, maka akan timbul GGL akibat induktor, yaitu L DDT dari I. Nah, tegangan awal jatuh dulu di resistor, kemudian ini meningkat. Tetapi karena GGL yang ditimbulkan di dalam induktor itu negatif, maka disitu negatif sama 0. Nah, ini sama persamaan diferensial order 1. Jangan lupa ya, persamaan diferensial order 1 kalau sebelum Anda integral, itu harus ada yang namanya pemisahan variabel. Dengan menggunakan pemisahan variabel, kita akan dapat solusi seperti ini. Nah, apa maknanya? Ini makna yang paling penting. Waktu T sama dengan 0, berarti kalau ini 0, ya, E pangkat 0, itu kan 1. 1 dikurangi 1 sama 0, berarti I-nya sama 0. Nah, itu. Nah, kalau T-nya sudah besar sekali, pada waktu T-nya tak berhingga, apa yang terjadi? E pangkat min tak berhingga sama dengan ini, seperti ini. Ini kan jadi sama dengan 0. Jadi seper min E pangkat min tak berhingga atau seper E pangkat tak berhingga. Turun ke bawah jadi negatifnya hilang. Akibatnya ini 0. Maka ini terima 1. Jadi ketika T-nya tak berhingga, maka I pada saat T tak berhingga sama dengan tegangan dibagi dengan R. Nah, di mana ini konstanta waktu L per R. Jadi ada kesimetrian waktu kita berbicara kelistrikan dengan bicara tentang kemagnetan. Barangkali itu topik kita hari ini. Saya pastikan bahwa konsep tentang induksi magnetik selesai sampai hari ini, dan silakan Anda mencoba membaca banyak literatur, membaca banyak soal, menyelesaikan banyak soal, menerapkan semua konsep-konsep ini. Sekali lagi, kalau Anda tidak berlatih, Anda tidak akan pernah mengerti.
Karena fisika itu baru akan dimengerti kalau Anda sering mencoba. Itu prinsip yang paling dasar yang perlu. Dan pada kesempatan berikutnya saya sudah tidak berbicara lagi tentang GGL, tidak berbicara lagi induksi magnetik, tapi saya akan berbicara tentang rangkaian RLC. Makanya hari ini kita tegaskan bagaimana R, bagaimana L, bagaimana C ya, karena itu adalah konsep-konsep dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.